Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medius. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai rekrutmen CPNS dan P3K untuk formasi tahun 2023. Buat teman-teman yang kebetulan pada tahun 2022 kemarin belum beruntung untuk bisa lolos seleksi P3K, jangan berkecil hati karena pada tahun ini masih akan dibuka untuk seleksi CPNS dan P3K. Jadi buat semuanya, manfaatkan momen ini sebaik mungkin untuk bisa lolos menjadi ASN tahun 2023 ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dilansir dari website resmi Menpan RB, di sini Menteri Pan RB pastikan pemerintah buka penerimaan CASN tahun 2023. Jadi untuk penerimaan CPNS dan P3K ini sudah dipastikan ada ya teman-teman, karena dari website resminya Pan RB pun juga sudah disebutkan. Oke, kita lihat untuk pembahasannya. Pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2023 yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pengadaan tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Nah, dari sini sudah dipastikan bahwa pada tahun ini akan dibuka 2 formasi, yaitu untuk formasi P3K dan formasi CPNS. Nah, berdasarkan 4 arah kebijakan tersebut, di sini arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Jadi masih sama seperti tahun sebelumnya. Untuk formasi terbanyak pada tahun ini kemungkinan besar juga masih akan diambil dari formasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Kemudian arah kebijakan yang kedua adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Kemudian yang ketiga, merekrut CPNS secara sangat selektif. Nah, dari sini kemungkinan besar untuk seleksi CPNS ini akan lebih sulit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, sementara arah kebijakan keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Kemudian di sini juga dijelaskan khusus untuk seleksi CPNS tahun depan. Ini maksudnya ada tahun ini ya teman-teman, karena berita ini dikeluarkan pada Desember 2022 kemarin. Menteri Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital, serta jabatan pelaksana prioritas sesuai peraturan Menteri Pan RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Jadi kemungkinan besar untuk seleksi CPNS ini difokuskan pada beberapa profesi tertentu saja seperti hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis tertentu. Sedangkan untuk guru dan tenaga kesehatan akan dimasukkan ke formasi P3K seperti tahun 2022 kemarin. Dan ini penjelasannya. Sementara itu untuk P3K akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Jadi ini masih sama ya teman-teman. Fokus untuk guru dan tenaga kesehatan masih dialokasikan untuk mengisi formasi P3K. Dan buat teman-teman khususnya tenaga kesehatan ini, teman-teman juga sudah bisa mulai untuk mempersiapkan diri ya teman-teman, dengan mulai belajar-belajar lagi materi-materi dan soal-soal yang mungkin muncul di seleksi P3K tahun ini. Teman-teman bisa cek video-video kita sebelumnya karena banyak soal-soal yang sudah kita bahas yang muncul pada ujian P3K tahun kemarin. Dan besar kemungkinan soal-soal yang diujikan pada tahun ini pun juga tidak akan jauh berbeda. Kemudian di sini lebih lanjut Menteri Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CASN tahun 2023 juga mempertimbangkan jumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategi nasional termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Jika kita lihat memang pada tahun kemarin dan tahun ini sangat banyak PNS yang pensiun ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar formasi yang dibuka pun juga akan semakin banyak. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.